memang laki-laki tuh ini ya, sebenarnya kalau nggak ada perempuan itu pikirannya kosong ya. Coba laki-laki tuh kalau nggak ada istrinya dia pasti bingung ya, mau makan apa, mau ngapain gitu kan. Nah jadi laki-laki tuh ya harus dicintain, harus diisi pikirannya dengan cinta dan kasih sayang. Jadi diisi tuh dengan yang baik-baik, yang adem-adem. Bukti kekuatan perempuan bisa merubah laki-laki tuh banyak ya buktinya ya. Coba lu kalau misalnya lagi jatuh cinta ya, lu yang biasanya nggak pernah sholat ya, misalnya ayah jangan lupa ya sholat dulu gitu ya, pasti sholat ya pasti. Ayo coba ngaku. Nah itu bukti kekuatan perempuan bisa merubah laki-laki kayak gitu ya, itu buktinya banyak lagi. Ada juga bisa jadi korupsi. Wah ini pengen bangun rumah, pengen beli mobil, pengen, nah bisa juga kayak gitu. Itu bukti kekuatan cinta ya. Bukti kekuatan perempuan bisa merubah laki-laki. Nah jadi bukti perempuan bisa merubah laki-laki itu ya, mau jadi lebih baik, mau jadi lebih buruk itu ya banyak ya buktinya ya. Makanya nanti kalau milih istri ya sebenarnya nggak ada ya orang jahat di dunia ya, cuman hanya aja tuh nggak pernah belum ketemu yang cocok gitu. Makanya kan kalau mau ketemu yang cocok nggak langsung main cocok aja kan, kayak lu aja main Lego kan, kalau Lego itu kan harus dicocokin ke tempatnya satu-satu kayak gitu ya. Misalnya contohnya Lego kan semuanya kan butuh proses gitu. Jadi ya harus untuk cocok itu ya harus ada prosesnya dulu, jadi nggak lancar-lancar aja. Namanya proses juga kan kadang lama ya, kan cepet instan kayak gitu, tapi kebanyakan tuh pasti lama kalau prosesnya. Tapi kalau sudah dilewati dengan proses itu biasanya jadi kuat, jadi bijaksana. Ini nanti buat yang jomblo, kalau yang belum punya istri ya, kalau nyari istri pasti pilihnya yang jodoh nggak bisa ya. Kalau ada yang suaminya baik nggak baik, istrinya baik tapi suaminya nggak baik, tapi ya kalau baik dua-duanya sih masih bersyukur ya, tapi kan kayaknya jarang kayak gitu ya. Tapi nggak ada seninya juga ya, ibadah lu di mana nanti jadinya, nggak ada susah-susahnya. Susah ya. Namanya ibadah harus selalu susah kali ya, enggak juga kali, ada yang enggak mungkin ya. Nah, jadi mending mana, laki-lakinya soleh atau perempuannya yang soleh gitu. Coba pikir ya, kalau sebenarnya kalau gue pikir tuh mending perempuannya yang jadi soleh dulu ya, mudah-mudahan lakinya yang jadi soleh gitu ya. Karena apa, kalau perempuan soleh ya kayak contohnya aja ya, ada tuh ya zaman dulu contohnya, contoh-contoh nabi kayak gitu ya kan. Kalau kayak si Kan'an tuh sama ibunya ya, itu kan Nabi Nuh punya istri, istrinya nggak soleh, jadi anaknya sama istrinya durhaka kayak gitu kan ya. Kenapa dididik kan di rumah itu ya, anak yang paling utama itu dididiknya sama perempuan ya, lebih banyak perempuan yang langsung terjun gitu, daripada kan kalau laki-laki mah kerja kayak gitu tanggung jawabnya. Nah itu contohnya dulu Nabi Nuh ya, istrinya Nabi Nuh itu kan durhaka sama suaminya. Anaknya si Kan'an juga sama kan, ibaratnya karena dididik sama ibunya gitu ya. Suruh naik ke kapal nggak mau ya, akhirnya tenggelam. Dia lebih milih gunung anaknya katanya. Nah, terus ada lagi contohnya lagi, kalau dari istrinya Fir'aun juga tuh ya, istrinya Fir'aunnya nggak soleh ya. Fir'aun itu Siti Asia itu perempuan soleha ya, dia ketemu sama nemuin Nabi Musa ya waktu masih bayi di sungai kayak gitu ya kan. Fir'aun kan suaminya gitu ya kafir ya, tapi istrinya soleha gitu, Siti Aisyah gitu, Siti Asia ya, suka ketukar bahasa sama istri Nabi Muhammad, Siti Asia. Nah
dari situ kan ya Nabi Musa itu nggak boleh kan, dulu kan Firaun suka ngebunuh-bunuhin bayi laki-laki ya. Akhirnya pas istrinya Firaun, Siti Asia nemu Firaun nemu Nabi Musa itu di sungai, dibilang jangan ngebunuh, makanya jangan boleh dibunuh itu ya, itu kan bayi laki-laki kayak gitu ya. Akhirnya kan diangkat ya, dirawat ya sama istrinya Firaun kayak gitu ya. Nah itu dirawat sama istri soleha ya, sama istri soleha. Padahal kan suaminya kayak gitu ya, kita tahu sendiri ya Firaun kayak gimana gitu ceritanya. Nah jadi dengan diasuh sama Siti Asia itu ya, karena dia orang soleha ya, jadinya lebih besar ya, jadi diangkat, diadopsi jadi anaknya gitu, jadinya jadi kayak anak raja ya. Jadi otomatis kan secara nggak langsung besarnya itu dia tumbuhnya jadi kuat, jadi pemberani kayak gitu ya, jadi soleh. Nah itu jadi contoh kekuatan perempuan ya, kekuatan perempuan itu bisa merubah laki-laki gitu ya. Memang sebenarnya kita nurut ya sama laki-laki ya, tapi bukan nggak mungkin. Nah itulah contoh-contohnya udah banyak ya, contoh-contoh nyata perempuan itu bisa merubah laki-laki itu seperti apa kayak gitu. Makanya kita tinggal milih ya, jadi perempuan mau yang seperti apa kayak gitu. Makanya kalau yang mungkin belum jadi baik, pelan-pelan dirubah kayak gitu. Gue juga dulunya nggak kayak sekarang juga. Dulunya juga gue urakan lah, maksudnya ada proses kan ya, makin hari makin pengen lebih baik kayak gitu. Sebenarnya bukan baik ya, apa ya, jadinya kita tuh tenang ke diri sendiri ya jatuhnya ya. Setiap hari itu kan hidup juga harus belajar terus ya, belajar. Makanya tuh kan ada contohnya di terdahulu gitu ya, contoh-contoh para nabi kayak gitu kan, sebenarnya bisa jadi contoh. Oh dulu udah ada contohnya kayak gini ya. Kenapa banyak yang nggak mau belajar ya, kenapa gitu? Kalau misalnya nggak mau hidup itu selamanya, selagi masih hidup terus belajar. Kalau lo mau naik ya, mau berubah gitu ya, terus belajar ya. Kalau nggak mau belajar lo mati aja lo sekalian. Udah kalau mati kan nggak perlu belajar lagi kali mah ya. Namanya hidup tuh harus terus belajar ya, selagi masih hidup. Kalau nggak mau belajar gitu ya udah mati aja lu. Mati aja lu. Ya iyalah. Kan kalau udah mati tidur ya nggak bakal belajar lagi kan lu. Wah, malam. Bisa.